Connect, serial original dari Disney tahun 2022 yang baru saja rilis tentang seorang pria yang kehilangan bagian tubuhnya karena para gangster penjualan organ. Ternyata matanya yang hilang menjadi terhubung dengan seorang psikopat gila yang membunuhi orang-orang dan menjadikannya karya seni. Serial ini diangkat dari webtoon berjudul sama karya Shin Dae-sung yang publis di Naver. Dibintangi oleh Jong Ha-in, Go Gyung-pyo, dan Kim Hae-jun. Disutradarai oleh Takashi Miike, sutradara laga legend dari Jepang. Sebelum mulai kita putar bumpernya. Ada sebuah legenda urban di kota Seosan, Korea, tentang makhluk yang bernama Connect, tentang manusia yang tak bisa terluka dan bisa menyambung anggota badannya. Badannya akan pulih segera. Gadis ini memposting di forum meminta info jika ada yang punya cerita tentang makhluk ini. Malam yang sepi di kota Seosan, seorang pria berjalan menyusuri gang menuju rumahnya. Pemuda ini bernama Ha Dong-soo. Dia masih sempat bersenandung dan bernyanyi karena profesinya adalah seorang pencipta lagu yang belum sukses. Melewati jalan pintas, melewati area parkiran. Sebuah mobil van berjalan pelan. Saat dia melewati, ada seorang pria yang tiba-tiba membuka pintu mobil menyapanya. Mengambil kapak dan memuji matanya bagus. Mengacungkan kapak langsung menyerangnya. Ternyata dia mempunyai rekan di belakang dan membuat Dong-soo pingsan. Kedua orang ini adalah anggota gerombolan penjualan organ. Di sebuah ruangan operasi ilegal, Dong-soo sudah pingsan dan terbius. Bapak tua yang bernama Dr. Jang memastikan Dong-soo sudah benar-benar pingsan, lalu memulai pekerjaannya. Membedah badan Dong-soo, dia akan mengambil organ-organ yang berguna. Dan yang paling mahal adalah kedua matanya, sangat mengerikan sekali. Si dokter ini membawa potongan tubuh yang tak berguna itu ke tempat sampah, dan terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Potongan tubuh itu bergerak hidup dan mulai menyerangnya. Tapi itu cuma mimpi. Dia tertidur setelah operasi. Benarkah itu cuma mimpi? Itu terasa sangat nyata. Pagi biasa di kota Seosan. Seorang gadis heran melihat keramaian di depan. Ternyata orang-orang ini sedang memotret sebuah patung gadis yang sangat indah. Itu terlihat sangat hidup. Siapa yang meletakkannya di pinggir jalan? Si gadis ikut-ikutan memotretnya. Tapi sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Darah mulai menetes dari tangan patung itu. Dan semakin banyak darah yang jatuh. Si gadis ketakutan. Ini bukan patung, tapi manusia. Yang dibuat seperti karya seni. Inilah Connect. Kepala Detektif Kepolisian Seosan, Kapten Choi, datang ke lokasi. Ini adalah korban kedua dari psikopat ini. Para personil sibuk mengatur warga agar jangan memotret dan menjauh dari TKP. Badan forensik segera bekerja, menganalisa mayat yang sudah menjadi patung. Ada tanda signatur di badan korban. Itu biasanya digunakan seniman untuk menandai karya seninya. Kepolisian Seosan sangat geram. Ada orang yang sangat biadab hadir di wilayah mereka. Di sebuah rumah atap. Ternyata ini adalah Dong-soo. Bukannya pemuda ini sudah dibedah di awal. Harusnya dia sudah meninggal. Yang berbeda di penampilannya hanya mata kanannya yang ditutup. Dia sibuk dengan kegiatannya menciptakan lagu. Dan merasakan mata kanannya yang hilang gatal. Dan pandangannya berubah. Menutup mata kirinya. Dia merasakan di mana matanya sekarang. Itu sudah dipasangkan ke seseorang. Inilah yang dilihat orang itu sekarang. Bukankah tanda ini mirip dengan signatur di tubuh mayat? Seperti di sebuah lab pribadi dan penuh dengan alat-alat medis dan seni. Dong-soo memikirkan kejadian ketika dia dibedah dan diambil organnya. Inilah yang terjadi. Dr. Jang merasa mata itu hidup dan bergerak. Badan Dong-soo memulai regenerasinya. Ketika Dr. Jang teralihkan, badan Dong-soo memulai prosesnya. Ada partikel seperti tentakel kecil keluar dari badannya dan memulai penyembuhan. Dia bangun dari pingsan, memulai mencari matanya sendiri. Dr. Jang mulai takut. Dong-soo bisa merasakan matanya, melihat dari arah mana, lalu mengambilnya dan memulai prosesnya.
Matanya langsung pulih. Dokter Jang berteriak ketakutan. Dongsu yang merasa takut meninggalkan salah satu matanya dan lari dari sana. Dongsu menyesal kenapa dia meninggalkan matanya. Dia sadar matanya sudah ditransplantasi ke orang lain. Dia bisa melihat apa yang dilihat orang itu. Makhluk apakah Dongsu ini? Dia bukanlah manusia normal. Malam tahun baru di kota Shohan. Para detektif ini sangat kesal. Mereka tak menemukan apa-apa tentang pembunuh ini. Korban pertama Bak Hyung Suk, seorang pekerja kantor. Korban kedua Kim Hye Mi, seorang mahasiswa. Tidak ada petunjuk tentang kasus ini. Keduanya korban acak. Tidak ada motif yang berhubungan yang ditinggalkan si pembunuh. Bagaimana dia bisa memindahkan patung yang rumit ini ke tempat umum? Tidak ada jejak sama sekali. Pelaku membuat korban seperti karya seni untuk memamerkannya, menyayat jasad dan membalsemnya, lalu memakai resin untuk melapisi mayat agar nampak seperti patung sungguhan. Kulitnya sengaja disayat agar darahnya menetes. Orang gila ini haus perhatian. Selain menciptakan lagu, Dongsu juga bekerja di pabrik rongsokan, memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak lalu menjualnya kembali. Saat mau keluar makan, dia melihat sekelompok pembuli sedang memalak seorang kakek, bosnya di tempat rongsokan. Dia tak tahan dan menolongnya, dan memarahi para pelajar ini. Dongsu menyuruh si kakek untuk pergi lalu menahan para pembuli ini. Mereka marah dan memukuli Dongsu. Salah satu memakai pisau untuk mengancamnya. Dongsu pun mulai marah, bersiap melawan. Dia diam saja ketika pemuda ini mengayunkan pisau. Barulah nampak sosoknya yang mengerikan. Telinganya terputus. Para pemuda ini mulai ketakutan. Orang ini monster, ujar mereka. Dongsu ingat memori masa kecilnya. Ketika jatuh di ketinggian, tubuhnya patah dan terluka parah. Tapi dia segera beregenerasi di hadapan teman-teman kecilnya, membuat mereka ketakutan dan menyebutnya monster. Para pembuli ini ketakutan dan melarikan diri. Proses pun dimulai. Telinga kembali seperti semula. Para pelajar yang ketakutan ini memulai membicarakan hal yang menakutkan yang tadi mereka alami. Tak sengaja didengar oleh orang yang berbadan besar dan langsung menanyai mereka. Sepertinya orang ini adalah salah satu yang menculik Dongsu di awal film. Ini adalah kelompok gangster penjualan organ yang dipimpin orang yang dipanggil Ketua Kim. Setelah mendengar kabar tentang orang bermata satu dari anak buahnya, dia memerintahkan anak buahnya mulai mencari orang ini. Kedua orang ini adalah tangan kanan Ketua Kim, Pyo dan Jung. Ketua Kim berbicara dengan Pyo tentang Dr. Jang yang kehilangan mangsanya, tentang manusia yang bisa menyambung bagian tubuhnya kembali. Mereka yakin jika orang ini mereka dapatkan, orang ini akan jadi sumber uang yang banyak. Ketua Kim bergumam, ternyata makhluk legenda yang bernama Connect benar-benar ada. Dan semua pembicaraan mereka disadap oleh seseorang menggunakan radio sederhana. Dialah gadis yang memposting tentang Connect di awal film, Cho Ilang. Ilang adalah seorang penulis web novel. Gadis ini senang menemukan petunjuk tentang makhluk yang juga dicarinya. Dongsu bertemu pengamen yang menyanyikan lagunya dan berhenti sebentar untuk melihat. Ternyata Dongsu memposting lagu-lagunya di internet hanya untuk kesenangan pribadinya. Matanya yang hilang memulai koneksi lagi dengannya, dengan orang yang memiliki matanya. Sebenarnya Dongsu tak pernah tahu kenapa badannya seperti ini. Dia sudah memiliki kemampuan ini dari kecil yang membuatnya dijauhi teman-temannya. Dongsu bertekad dia akan mencari matanya kembali. Dan Dongsu memulai pencariannya kembali ke tempatnya diculik. Ini adalah markas gangster penjualan organ. Jung yang sedang berada di jendela lagi udut melihat Dongsu datang. Dia senang orang ini bernyali besar untuk kembali ke sini. Berteriak memanggil anak buahnya untuk mengejar. Dan Dongsu dikejar oleh para gangster ini. Ternyata Ilang tinggal di dekat komplek para penjual organ ini. Dia mendengar suara itu dan juga ikut mengejar. Dongsu terkepung. Dongsu berusaha melawan mati-matian para penjahat ini, berusaha meloloskan diri dari sana.
dan dia diselamatkan oleh Ilang. Dia tak kenal siapa gadis ini dan bertanya siapa dirinya. Ilang malah menunjukkan jalannya untuk kabur, tapi jalan yang ditunjukkan oleh gadis ini buntu. Ternyata Ilang sudah berada di sana. Gadis ini cepat. Ilang mendekat ke Dongsu, membuat pemuda ini kebingungan dan berkata dia ingin memastikan sesuatu. Mengeluarkan pisau dan melukai kaki Dongsu, dan regenerasi sel itu bekerja. Gadis ini senang, dia menemukan apa yang dia cari. Suara para gangster yang mengejar terdengar, dan dia mendorong Dongsu ke bawah. Gadis ini benar-benar gila. Dia melihat Dongsu baik-baik saja dan berjalan. Lalu dia berkata, Welcome. sebuah mobil van masuk ke sebuah area. Bagasi belakang dibuka. Ada mayat di sana. Inilah dia, psikopat gila pembuat patung-patung dari mayat. Dia membaca buku tentang anatomi dan karya seni patung. Orang ini bernama Oh Jin Sop. Dia akan memulai membuat karya seni terbarunya dari tubuh mayat ini. Gadis ini bernama Lee Seon Hee, seorang pekerja di perusahaan periklanan. Belakangan ini dia sangat suka mendengar lagu-lagu yang sedang populer di internet. Apalagi itu direkomendasikan oleh salah satu penyanyi terkenal yang bernama Z. Ternyata itu adalah lagu karya Dongsu. Saat memasuki area perkantorannya, orang-orang heboh. Ada korban terbaru yang menjadi karya seni. Kapten Choi sangat geram. Orang ini kembali beraksi. Ternyata Son Hee bekerja di perusahaan yang sama dengan Jin Sop. Dia sudah lama menaruh rasa suka kepada Jin Sop, teman sekantornya, ganteng dan juga masih bujangan ini. Kagak tahu dia, orang ini psikopat mengerikan. Saat pulang bersama, tiba-tiba mata Jin Sop kesakitan. Nah, ini plot twistnya. Mata Dongsu ternyata ditransplantasi ke tubuh Jin Sop. Dongsu melihat pandangan Jin Sop. Siapa wanita ini? Dan dia merasa dia kenal tempat ini. Dia pernah melewati area ini saat mengumpulkan barang-barang rongsokan. Internet heboh gara-gara psikopat baru yang muncul di Korea. Banyak orang yang membenci dan mengutuk. Tapi banyak juga orang-orang yang menantikan karya seni apa yang berikutnya akan dia buat. Dunia sudah gila. Kembali mata kanan Dongsu beraksi. Dia melihat apa yang dipandang Jin Sop. Dia rasanya pernah melihat gambar di buku itu dan segera mencari tentang seni mayat. Dongsu akhirnya tersadarkan. Matanya berada di psikopat gila yang membunuh orang-orang dan menjadikannya patung karya seni. Di kantor, Kapten Choi memeriksa foto orang-orang yang ada di sekitaran TKP patung seni mayat dipamerkan. Ada foto Dongsu di sana dengan penutup mata uniknya. Dia segera dicurigai. Orang ini adalah tersangka. Dia selalu ada di TKP. Dan Dongsu sudah berada di area perkantoran itu. Dia akan mulai mencari matanya dari sini dan berkata, Oke, part 1 berakhir. Serial ini terdiri dari 6 part. Akan Mimin update setiap 2 hari sekali. Saatnya gercep. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di part 2. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.